Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya mengajak kita kembali untuk melihat serial tematik kita Enlightenment, yaitu pencerahan ya. Kita sudah beberapa waktu ini bicara tentang apa itu enlightenment ya. Kemudian sudah sudah masuk sampai ke dalam hati itu pada bagian yang terakhir kemarin, dan saat ini kita akan melihat secara komplitnya seperti apa ya. Jadi ini adalah satu bagian daripada pencerahan kita untuk mengerti, memahami hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita, khususnya antara murtadin, mualaf dan sebagainya. Coba kita lihat ya episode yang keempat ini ya, komplit. Ini seharusnya selesai, tetapi saya akan menambahkan dengan kompilasinya ya. Kalau kita melihat ya, ini inspiration behind the screen ya. Misalnya ini lagu yang sangat bagus dan dinyanyikan oleh pasangan Jonas dan Asmiranda. Lagu ini mau menyatakan seorang yang percaya kepada Tuhan dan menyatakan bahwa firman itu ya dan amin dalam kehidupannya. Walaupun mungkin musim hidupnya dia ada naik turun, pergumulan dan sebagainya, tetapi semakin hari semakin membuat jatuh cinta kepada Tuhan Yesus. Nah, ini kita lihat bagaimana pengalaman Asmiranda menjadi seorang murtadin ya, bahwa dia sungguh-sungguh masuk dalam pelayanan dan dia sekarang melayani Tuhan dengan puji-pujian. Ini contoh seorang yang bisa teguh dalam perjalanan hidup. Jadi dia sudah mengalami Yesus masuk dalam hidupnya, dan dia harus terus membangun itu untuk apa? Membuat semuanya jadi komplit. Ya, ini yang akan jadi tema perenungan kita pada saat ini. Yaitu sekilas daripada lagu daripada Asmiranda dan Jonas. Ini berbeda dengan yang lainnya. Kita lihat Angelina Sondag, sama, dia dari Kristen jadi mualaf. Pertanyaannya, akan balikkah dia ke Kristen? Kita tidak tahu. Kita tidak bisa menghakimi juga dalam hal ini. Tetapi satu yang dari sebelah dari Muslim kemudian menjadi Kristen, yang satu dari Kristen menjadi Muslim. Dan ini banyak terjadi dalam kehidupan kita. Nah, saya mau kita membuat garis yang tegas. Kita sudah melalui yang bagian ketiga, episode yang ketiga, di mana itu harus dimulai dengan titik di mana dia ditemukan oleh Kristus. Ya. Kalau tanpa titik itu, Anda hanya pernah menjadi seorang aktivis gereja, hanya menjadi seorang orang Kristen yang biasa, lalu jadi mualaf. Itu memang harusnya begitu ya, silakan. Kita tidak terlalu melihat itu. Nah, ada beberapa contoh yang luar biasa menjadi inspirasi kita juga. Mungkin kenal tentang film Ali Topan. Ini zaman-zaman saya tahun 80-an, ini sangat terkenal ya. Dan seorang yang membintanginya itu adalah Junaidi Salat. Dia dari Islam, dia masuk Kristen dan menjadi sangat luar biasa. Dan dia katakan, sekali Yesus tetap Yesus. Ya, ini contoh orang yang sudah komplit. Artinya dia sudah terus dan menjadi contoh. Kalau Asmiranda
kita percaya dia akan tetap teguh. Kalau Angelina Sonda kita tidak tahu dia bagaimana ke depan. Junaidi Salat sudah menyelesaikan pertandingan yang diberikan Tuhan dalam hidupnya. Dia sudah menunjukkan bagaimana dia tetap teguh, komplit sampai sempurna. Ya, dia katakan sekali Yesus tetap Yesus. Apakah Anda pikir Junaidi Salat itu gampang saja? Oh, ada pergumulan yang luar biasa, suka duka mengikuti Yesus. Dia ini disampaikan di dalam channel YouTube ya. Nah, itu bisa kita melihat dan akhirnya dia menjadi pemenang karena apa? Dia sudah jumpa dengan Yesus di langit dan bumi yang baru, dan telah mendapatkan penyediaan Tuhan yang sempurna. Ya, ini contoh daripada orang yang benar-benar tekun dalam Tuhan dan dia memeliharanya sampai komplit. Nanti kita akan melihat penjelasannya seperti apa. Saudara, coba kita lihat dari Ibrani pasal 10 ayat 32. Ingatlah akan masa yang lalu, sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Ya, jadi kalau sudah diterangi Tuhan di dalam hidup kita, kemudian kita sungguh-sungguh karena memang Yesus masuk dalam hidup kita, yang terjadi adalah apa? Kita tidak berleha-leha sebagai orang Kristen, santai saja. Oh, sudah selamat jadi akan selamat. Tidak. Kita akan menggunakan kesempatan kita atau anugerah itu menjadi satu kesempatan untuk melayani Tuhan. Dan bahkan di dalam setiap kehidupan kita begitu banyak tantangan yang akan kita hadapi. Tapi it's okay, itu merupakan bagian dari pergumulan kita. Itu adalah orang Kristen yang sejati. Nah, kalau kita melihat terjemahan daripada New American Standard, ya, dikatakan, but remember the former days when after being enlightened. Ya, jadi ingatlah ketika masa yang lalu yang sudah lewat, hari-hari yang lalu, ketika apa? Engkau sudah diterangi, finish ya, sudah diterangi seperti yang lalu. Tetapi ini ada proses terus-menerus, makanya dikatakan aorist participle pasif. Kita berproses dengan Tuhan. Kita hanya ikut terlibat, tetapi Tuhan yang aktif, kita yang pasif. Dikatakan you endure a great conflict of suffering. Ya, di mana engkau endure, bertahan terhadap great conflict, konflik yang sangat besar dalam hidupmu ya, kayak orang-orang seperti Junaidi Salat dan sebagainya yang menderita luar biasa. Saya mau kasihkan kita sebuah film yang luar biasa, yaitu tentang film Silence ya. Ini ada beberapa rabi dari Eropa datang ke Jepang untuk mengabarkan Injil. Dan apa yang terjadi? Mereka benar-benar sangat-sangat dianiaya. Ada sebuah tempat di atas gunung, sumber mata air panas belerang, disiram ke tubuh mereka, digantung, disalibkan seperti itu. Tapi mereka bilang puji Tuhan. Baju mereka dibuka, lalu ditetesi dengan air panas. Ini tahun 1633. Tapi orang-orang ini tetap berkatakan praise the Lord, puji Tuhan. Peace in this land now. Ya. I knew Japan when it was a country of light. Ketika But I have never Jepang known it to be as masuk dark dalam as it is Dark now. Age, ya, All dalam our abad-abad progress has ke-8, led to new persecution, new repression, new benar-benar suffering. penderitaan yang luar biasa. We use ladles filled with holes Mereka so pakai the cendok drops yang would come dilubang out supaya slowly, airnya menetes and the dengan pelan, pain dan itu would be memberikan prolonged. penderitaan. Each small Sakit yang splash luar of the biasa. water was like a burning coal. Sangat-sangat. The governor of Nagasaki took 4 friars and one of our own society to Unzen. There are hot springs there. The Japanese call them hells, partly I think in Disebut dengan mockery, neraka. and partly, I must tell you, in truth. Tapi Anda tahu apa yang terjadi dengan orang-orang ini? Apakah mereka menyerah?
The officials told our padres to abandon Padri-padri ini God tidak and the gospel menghina, which was mereka love. malah sungguh-sungguh They dalam not only Tuhan. refused to apostatize, Mereka menolak untuk they murtad. asked Mereka to be minta, tortured ayo siksa kami, so they could supaya demonstrate kami the strength of bisa their faith, menunjukkan the bagaimana presence of kehadiran God Allah within them. dalam diri mereka. Wah, luar biasa. Di tengah pergumulan dan penderitaan yang luar biasa, mereka tetap teguh, bahkan biar kami disiksa supaya jadi kesaksian, orang akan teguh dengan apa yang kami alami. Ini luar biasa. Itulah anak-anak Tuhan yang sudah perfect diterangi, dan kemudian mereka mengalami pergumulan-pergumulan, tetapi tetap teguh di jalan yang Tuhan sediakan bagi mereka. Ya, remember artinya apa? Ada satu titik waktu yang sudah lalu di masa lalu, ya, supaya apa? Itu diingat. Waktu apa itu? Dikatakan after being enlightenment, ya, artinya setelah engkau dicerahkan oleh Tuhan, pencerahan itu masuk dalam hidupmu, ada sesuatu yang baru, perubahan yang luar biasa menjadi anak Tuhan. Nah, disitulah kita punya kasih yang mula-mula. Kita begitu bersemangat di dalam Tuhan karena Tuhan menyentuh hidup kita. Lalu dia katakan endure, bertekun dan bertahan dalam kondisi yang demikian. Ketahanan yang seperti itu, semangat yang seperti itu membuat engkau endure, artinya membuat engkau tahan dalam pergumulan itu. Karena apa yang kau hadapi adalah great conflict of suffering. Suatu konflik yang luar biasa besar daripada penderitaan itu. Pergumulan besar yang membuat engkau sangat menderita. Dan ini dikatakan oleh Ibrani ini untuk menunjukkan eksistensi orang Kristen seharusnya ketika engkau sudah dicerahkan. Pada episode yang ketiga sudah selesai perfect, tetapi dalam hidupmu akan ada banyak sekali pergumulan. Nah, disitulah engkau harus endure, harus bertahan. Saudara, kalau kita lihat dari Asmiranda, dikatakan dia dalam bersaksi, dia mau dibunuh karena ikut Yesus. Ada sekelompok orang yang beranggapan karena istri saya ini menghina atau masuk ke kekristenan, lalu akhirnya mau dibunuh. Ya, silakan. Itulah pergumulan yang besar, tapi mereka melewatinya dengan luar biasa. Nah, saudara yang terkasih, ada seorang yang bernama William Carey, seorang teolog dan dia seorang penulis buku yang terkenal. Dia berkata seperti ini, "Reelection is ever a danger for soldier when on service." Artinya, relax itu adalah selalu, always, ya, artinya ever, terus menerus, untuk itu merupakan danger, bahaya dari seorang prajurit Kristus ketika dia sedang melayani. Dan as Christian always here below. Jadi, dan orang Kristen selalu ada di sini, ada di bawah ini. Kenapa demikian? Karena apa? Kalau kita sudah rileks, kita sudah santai, kita tidak lagi dalam sebuah perjuangan, itu membuat kita berbahaya. Karena rileksnya itu yang bisa membawa kita pada hal-hal yang tidak benar. Ya. Spurgeon berkata begini, "Beberapa dari Anda mengingat masa lalu ketika Anda bergabung dengan gereja, artinya percaya pada Yesus. Ketika Anda harus berlari kencang demi Kristus, ada semangat yang luar biasa. Kemudian dalam kehidupan Kristen awal, Anda tidak takut pada apapun dan pada siapapun selama Anda dapat memuliakan Tuhan." Ya, ini benar. Karena apa? Ketika kita pertama kali disentuh Tuhan, kita dengan semangat yang luar biasa, apapun kita terjang. Itulah yang disebut dengan kasih mula-mula yang harus kita pertahankan terus dalam kehidupan kita. Ya, saya ingat beberapa waktu yang sudah 56 tahun yang lalu, ya, ketika saya lahir di Sorong, kemudian dalam pergulatan hidup, kemudian kami di SMA, ya, kira-kira tahun 1985 itu ada campus crusade, ya. Jadi ada pelayanan daripada penginjilan
ketika mereka mengabarkan pelatihan itu dan mengabarkan Injil dan melakukan pelatihan, kami begitu semangatnya. Dari retreat yang ada, saya bertobat di situ, semangat luar biasa, mau melayani Tuhan. Kami cari dari jalan di kota Sorong itu, ada dari kilo 6 sampai kilo 12, itu jalan yang sepi. Kita cari orang di situ, kita pakai sepeda motor. Kalau ada orang, kami cerita dengan Yesus. Dengan begitu bersemangat untuk mengabarkan Injil. Ya, dan saya teruskan pelayanan di Sorong sampai kami membentuk persekutuan pelajar Kristen. Ini adik-adik yang saya layani, dan mereka beberapa sudah menjadi hamba Tuhan, dan beberapa lain menjadi anak-anak Tuhan yang dahsyat dan ajaib, yang luar biasa melayani Tuhan. Saudara, saya mau katakan dalam Wahyu pasal 2 ayat 4. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Artinya apa? Ketika kita seperti kondisi masih muda, masih sangat luar biasa, itu harus terus memelihara kasih yang semula itu. Karena kalau tidak, Tuhan akan mencela kita. Saya melihat teman-teman adik-adik ini luar biasa sampai sekarang. Kasih yang semula itu mereka pertahankan, dan kami masih beberapa kontak yang bisa di ini, dan saya melihat yang menjadi hamba-hamba Tuhan tetap setia dan terus melayani Tuhan. Luar biasa. Saudara yang terkasih, saya mau katakan bahwa Yohanes pasal 1 ayat 9, terang yang sesungguhnya datang menerangi setiap orang, sedang Dala datang ke dalam dunia. Kristus yang hadir itu menjadi terang. Ya, kemudian kita bilang, sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, ya, yang pernah mengecap karunia dan sebagainya, ini hanya pernah. Kemudian kita masuk Efesus 1 ayat 8 yang sudah kita lihat dalam episode yang lalu. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, dalam konteks ini adalah perfect, di mana dia masuk dalam hati kita. Kemudian yang terakhir adalah Ibrani ini pada pasal 10 ayat 32. Ingatlah akan masa lalu sesudah kamu menerima terang. Sudah terima terang, pada waktu itu semangatmu luar biasa. Saya mau katakan bahwa pada Ibrani yang 6 ayat 4 hanya pernah mencicipi. Bukan orang Kristen yang luar biasa. Mencicipi, hanya pernah mencicipi. Engkau jadi Kristen KTP. Ini kelompoknya orang-orang tersebut. Kalau yang sudah luar biasa, sudah masuk, itu masuk di hati dan dibangun oleh Tuhan di atasnya. Melalui apa? Ujian untuk semakin teguh, makin hari, makin mengenal Tuhan, makin cinta Tuhan, makin teguh di dalam Tuhan. Saya mau gambarkan dalam grafik seperti ini. Ini adalah grafik, ini bisa sebenarnya 3 dimensi, tapi kita tidak bisa gambar 3 dimensi. Yaitu apa? Yaitu dikatakan bahwa terang itu sudah datang. Berarti Kristus ketika hadir, dia membawa terang itu, pencerahan itu dalam kehidupan manusia. Oke, dia menerangi satu bagian ini, ya. Dia menerangi dunia ini, ya, ini kita anggap dunia, ya. Kemudian apa yang terjadi? Oh, ada orang-orang di sekitar kekristenan yang kita lihat mereka, oh, ini adalah dari kecil sudah Kristen, dari kecil sudah dituntun Tuhan dan sebagainya, ya. Tetapi mereka hanya di sekitar orang Kristen. Mereka mungkin pernah menjadi aktivis gereja yang luar biasa. Dan ini yang disebut dengan orang-orang yang pernah mendapatkan karunia yang dahsyat, ajaib itu. Tapi mereka belum yang sungguh-sungguh. Karena apa? Ketika Tuhan memberi anugerah, di situ ada kelompok orang yang sungguh-sungguh hatinya terpaut pada Tuhan, dengan sungguh-sungguh dalam Tuhan. Setelah itu apa yang terjadi? Mereka, ya, ini sudah perfect ini. Kemudian yang selanjutnya adalah apa? Mereka membangun diri mereka dengan apa? Dengan mereka terus-menerus sudah terima dan terus-menerus diproses dalam proses yang luar biasa, supaya apa? Mereka makin serupa dengan Kristus. Bukan kayak orang-orang yang lainnya ini, ya, yang hanya sekedar mencicipi anugerah Tuhan. Saya akan membawa kita di dalam kompilasi yang luar biasa dari hati, supaya membuat kita semakin jelas. Ada bagian dari
Efesus 3 yang akan membuat kita makin jelas memahami hal seperti ini. Dan saya berharap kita mengikuti terus bahwa pada episode kelima akan semakin luar biasa kita mengenal, melihat bagaimana kedahsyatan firman Tuhan. Saya berharap ini menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan memberkati kita. Amin.